3 informasi penting dari Taspen bagi pensiunan mulai hari ini, 20 Juni 2025. Pensiunan siap-siap, wajib lapor. Hal ini penting bagi pensiunan untuk 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian, pembayaran gaji Juli yang berubah dan siap-siap bulan Juli dan Agustus bagi pensiunan. 2 bulan ini merupakan 2 bulan penting bagi para pensiunan. Adapun poin penting yang kita sampaikan pada hari ini, mulai hari ini 20 Juni 2025, ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu lakukan menjelang memasuki bulan Juli 2025 karena ini sangat berpengaruh terhadap pencairan yang akan dicairkan Taspen mulai bulan depan. Dan yang kedua, baru-baru ini pensiunan mendapatkan informasi dari Taspen bahwa pensiun wajib lapor melalui aplikasi andal. Dan terakhir adalah di bulan Agustus 2025 ini. Nah, kemudian yang ketiga, pembayaran gaji berubah mulai bulan depan. 3 informasi ini kita sampaikan, kita masuk di informasi pertama. Bapak Ibu, mulai hari ini 20 Juni 2025, segera lakukan beberapa hal berikut ini karena ini sangat penting. Yang pertama adalah yang harus Bapak Ibu lakukan segera mulai hari ini adalah yang pertama, autentikasi Taspen. Bagi Bapak Ibu yang hingga saat ini yang masih belum selesai autentikasi atau belum berhasil melakukan autentikasi, segera lakukan. Apabila autentikasi ini bisa dilakukan secara online, itu akan lebih baik. Jadi tidak harus datang ke kantor Taspen ataupun kantor mitra bayar. Karena autentikasi ini sangat penting, merupakan hal wajib yang harus dilakukan agar pencairan gaji Bapak Ibu di bulan depan bisa cair tepat waktu. Jika belum melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal, maka gaji Bapak Ibu akan dihentikan pembayarannya sementara untuk mulai bulan depan. Autentikasi ini memiliki jadwal sendiri, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Jadi tidak bisa sembarangan untuk melakukan autentikasi ini. Apabila autentikasi tidak sesuai dengan jadwalnya, maka bisa juga autentikasi Bapak Ibu gagal. Kemudian, hal yang harus dilakukan yang kedua adalah lapor SPTB. Baru-baru ini, pensiunan diwajibkan untuk melapor SPTB yang wajib 1 kali dalam 1 tahun. Kita bahas terkait dengan lapor SPTB secara detail. Nah, pensiunan wajib lapor 1 tahun sekali. Adapun batas maksimal pelaporan SPTB ini adalah di bulan Agustus 2025 nanti. Dan bagaimana syarat-syarat atau teknisnya? Nah, SPTB ini adalah surat pengesahan tanda bukti diri, yang mana ini merupakan bukti yang meyakini bahwa penerima pensiun itu adalah yang berhak menerima pensiun. Kemudian meyakini bahwa penerima pensiun itu masih hidup. Dan digunakan untuk memperbarui data diri dan update data keluarga penerima pensiun. Apabila Bapak Ibu ada data dirinya yang berubah, itu dilakukan lapor SPTB. Kemudian apabila nanti mungkin ada anggota keluarganya yang bertambah atau berkurang, jadi bertambah itu mungkin ada yang melahirkan anak baru, atau yang berkurang mungkin ada yang meninggal, itu juga diupdate datanya. Ya, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, siapa saja yang harus atau yang wajib untuk melapor SPTB ini? Nah, pensiunan yang wajib lapor SPTB, yang pertama kalau dilihat dari batas usia, yaitu untuk pensiun duda usia kurang dari 70 tahun atau sama dengan 70 tahun. Kemudian pensiun janda yang usianya kurang dari 63 tahun atau sama dengan 63 tahun. Jadi, yang pertama itu adalah untuk pensiun duda dan pensiun janda ya. Nah, ada. Kemudian yang kedua, pensiunan yang wajib lapor SPTB itu adalah penerima pensiun janda atau duda
yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Pensiunan janda atau duda. Kemudian, selanjutnya, yang wajib melapor SPTB itu adalah pensiunan janda atau duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Dan terakhir, bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Jadi bisa disimpulkan pensiunan yang wajib lapor SPTB ini adalah penerima pensiun janda atau duda. Atau pensiun duda atau janda. Ya kan? Nah, ini baru nanti ada kriteria teknisnya mulai dari usianya, kemudian yang tidak memiliki anak, kemudian yang menerima gaji pensiun. Nah, kalau masih bingung, nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Taspen, apakah itu nanti melalui surat ataukah WhatsApp ataukah email bahwa Bapak Ibu wajib melapor SPTB. Jadi ada pemberitahuannya nanti dari Taspen. Siapa saja yang wajib melapor SPTB ini nanti ada pemberitahuan atau pesan ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu wajib untuk lapor SPTB. Ya, lapor SPTB segera. Nah, ini juga ada yang bertanya, apakah SPTB ini tiap tahun? Dijawab oleh Taspen bahwa iya, minimal pelaporannya itu 1 tahun sekali. Jadi bisa lebih dari 1 kali ya, tapi minimal 1 tahun sekali katanya. Nah, untuk pelaporan itu bisa menggunakan aplikasi Andal ya, ataupun menggunakan website resmi TOS. Jadi aplikasi andal Bapak Ibu itu bisa untuk autentikasi, bisa juga untuk lapor SPTB di sana. Jadi bisa di sana. Oke. Kita masuk di informasi siap-siap pembayaran gaji pensiun yang mulai berubah, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Ada beberapa ketentuan terkait dengan pembayaran gaji yang berubah ini. Yang pertama adalah ada 2 bank yang kena dampak, yaitu Bank BTPN dan BWS. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di Bank BTPN dan BWS mulai bulan depan, yang tinggal 10 hari lagi, pembayaran gajinya akan berubah. Bank BTPN dan BWS tidak melayani pembayaran gaji pensiun lagi, tetapi akan berpindah ke kantor pos mulai bulan depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mengambil gaji di Bank BTPN dan BWS, maka mulai 1 Juli 2025, Bapak Ibu akan mengambil gaji ke kantor pos. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat pemberitahuan bagi pensiunan siapa saja yang akan terdampak terhadap perubahan pembayaran gaji ini. Tapi kalau misalnya hingga saat ini masih belum ada surat pemberitahuan, Bapak Ibu bisa menghubungi bank setempat ya, atau kantor Taspen atau kantor mitra bayarnya. Kemudian perubahan ini adalah otomatis tanpa perlu persetujuan dari Bapak Ibu. Jadi otomatis dilakukan oleh Taspen. Pengambilannya bisa diwakilkan ke kantor pos, tetapi dengan membawa beberapa persyaratan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mungkin sudah susah bergerak gitu kan, atau sudah uzur, itu pengambilan gaji di kantor posnya bisa diwakilkan oleh ahli waris dengan membawa beberapa persyaratan. Pengambilan gaji di kantor pos ini sebenarnya bisa juga diambil di Indomaret, tetapi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi PosPay, yang mana untuk registrasinya nanti ini akan dibantu oleh petugas kantor pos. Jadi Bapak Ibu untuk menginstalnya, silakan nanti minta bantuan ke petugas kantor pos dulu. Setelah itu barulah nanti silakan tanyakan bagaimana cara pengambilan gaji selain di kantor pos. Salah satunya ada di Indomaret. Tetapi harus ada aplikasi PosPay terlebih dahulu. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mencerahkan.